Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, malam ini pemerintah kita, dalam hal ini Kementerian Agama, sementara melakukan sidang isbat untuk menetapkan awal Zulhijjah, yang sekaligus tentu konsekuensinya kepada penetapan tanggal 10 Zulhijjah sebagai hari raya Idul Adha. Tadi sebelum maghrib tanggal 29 Zulqaidah. Saat ini setelah maghrib ada dua kemungkinannya. Bisa sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, tapi bisa juga masih tanggal 30 Zulqaidah. Bagi yang menetapkan berdasarkan perhitungan astronomi yang lebih kita kenal dengan istilah hisab, sudah menetapkan bahwa malam ini sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Maka konsekuensinya hari raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat pekan depan. Tapi jika misalnya di seluruh wilayah Indonesia ternyata hasil ru'yah menunjukkan bahwa tidak ada wilayah, tidak ada daerah yang bisa melihat hilal, maka tentu malam ini akan diputuskan sebagai tanggal 30 Zulqaidah. Dan potensi itu ada, bahkan potensi itu cukup besar, karena dari data-data yang ada, daerah yang besar peluangnya untuk bisa melihat hilal itu di Aceh. Jadi kemungkinan agak-agak lambat baru ada pengumuman resmi dari pemerintah itu. Tapi tentu bukan itu yang pokok yang akan saya sampaikan pada malam ini. Kajian kita seperti biasa adalah kajian tafsir ayat Al-Quran. Nah, yang sering Nabi baca kalau salat Id itu surah Al-A'la. Bukan hanya dalam salat Id, tapi juga dalam salat Jumat, dalam salat witir, bahkan terkadang beliau pun membacanya dalam salat maghrib. Paling sering dipasangkan dengan surah Al-Ghasyiyah. Di rakaat pertama Nabi membaca surah Al-A'la, urutan surah yang ke-87 dari segi letaknya dalam mushaf, dipasangkan dengan surah Al-Ghasyiyah, urutan surah yang ke-88 berdasarkan letak di dalam mushaf. Adapun dari segi urutan turunnya, surah Al-A'la termasuk surah yang awal-awal diturunkan. Ada yang berpendapat urutan ke-7, ada yang berpendapat urutan ke-8 setelah surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat.
Pendapat sebagian besar ulama kita, bahkan hampir seluruh ulama, bahwa surah Al-A'la secara keseluruhan yang terdiri dari 19 ayat semuanya adalah ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat yang diturunkan di Makkah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Meskipun ada sebagian ulama kita yang memberikan pengecualian pada 2 ayat, yaitu ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Qad aflaha man tazakka wa zakarasma rabbih fasalla. Sungguh berbahagialah orang yang telah melakukan penyucian dan menyebut nama Tuhannya lalu dia salat. Nah, sebagian ulama tafsir memahami bahwa tazakka yang dimaksud di ayat ke-14 yaitu menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah. Lalu zakarasma rabbi yaitu bertakbir, dan fasalla di ayat yang ke-15 maksudnya salat Idul Fitri. Nah, ini semua disyariatkan ketika Nabi sudah di Madinah. Berarti dengan demikian ayat 14 dan 15 turunnya di Madinah. Itu pendapat sebagian kecil ulama. Tapi jumhur, mayoritas ulama berpendapat seluruh ayat yang terdapat di surah ini 19 ayat semuanya turun di Makkah, maka masuk dalam kategori ayat-ayat Makkiyah. Namanya yang populer surah Al-A'la, ya, karena kata itu disebut di ayat yang pertama. Ada juga yang menyebutnya dengan nama surah Sabbihisma Rabbik. Ada yang menyebut utuh satu ayat bahwa namanya adalah surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Kita mulai tafsir ayat per ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma Rabbikal A'la. Sucikan nama Tuhanmu yang tertinggi. Sabbih adalah fi'il amar, kata kerja perintah. Sucikan. Kata ini berasal dari kata sabaha yang artinya adalah menjauh. Menjauh. Dari kata ini kemudian terbentuk beberapa kata yang lain yang satu akar dengannya. Dan ada 7 surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan kosakata yang seakar dengan itu. Yang pertama yaitu surah Al-Isra, dimulai dari kata Subhana, akar katanya sama. Kemudian surah Al-Hadid, Sabbaha. Kemudian surah Al-Hasyr juga dimulai dengan kata Sabbah. Dan begitu juga dengan surah As-Saff dimulai dengan kata Sabbah. Lalu 2 surah dimulai dengan kata Yusabbihu, yaitu surah Al-Jumu'ah dan surah At-Taghabun. Lalu 1 surah dimulai dengan kata Sabbih, yaitu surah Al-A'la. Kalau dilihat dari segi urutan-urutannya, Subhana namanya isim masdar, kata jadian, kata bentukan, isim yang terbentuk dari fi'il. Kemudian sabbaha, fi'il madi, kata kerja bentuk lampau, 3 surah tadi. Lalu yusabbihu, fi'il mudhari, 2 surah dan 1 surah dengan amal. Lama kita menjelaskan bahwa itu tentu tidak terjadi secara kebetulan, pasti ada hikmahnya. Jadi subhana yang menunjukkan bahwa Allah itu suci meskipun tidak ada makhluk yang mensucikannya. Jadi kesucian Allah tidak ditentukan oleh ada tidaknya makhluk yang mensucikan, yang bertasbih. Meskipun tidak ada yang bertasbih, Allah tetap maha suci. Lalu sabbaha, bahwa sejak dulu makhluk itu sudah bertasbih. Lalu yusabbihu, terus menerus makhluk itu bertasbih, tidak pernah berhenti. Al-Quran disebutkan
wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih memuji Allah. Hanya saja kalian tidak memahami bentuk tasbihnya. Nah, ditutup dengan surah Al-A'la ini dengan perintah. Karena itu kalian wahai manusia sabbih, bertasbih juga lah. Sabbih artinya menjauh. Ya. Jadi sabbih hisma rabbik, jauhkan nama Tuhanmu. Sebagian ulama memandang kata isim yang berarti nama ini sisipan. Jadi yang dikehendaki adalah jauhkan atau sucikan Tuhanmu. Maksudnya apa? Jauhkan Tuhanmu dari sifat-sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepadanya. Atau lebih tepatnya lagi, jangan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepadanya. Kekurangan, kelemahan, bahkan yang menurut akal pikiran kita itu kesempurnaan. Jauhkan itu dari menyandarkannya kepada Allah SWT. Sering kita jumpai di Al-Quran ketika Allah SWT menceritakan orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah SWT, yang berpendapat bahwa Allah punya anak dan seterusnya, maka langsung diikuti dengan Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah, ya, dan Maha tinggi Allah, amma yusrikun, dari apa yang mereka persekutukan, atau amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan itu. Itu tasbih. Jadi sucikan nama Tuhanmu atau sucikan Tuhanmu. Bagi yang berpendapat bahwa isim di sini sisipan saja, jadi yang disucikan adalah Tuhan. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Memang ada dua bentuk perintah Allah dalam Al-Quran. Ada perintah sucikan nama Tuhanmu, ada sucikan Tuhanmu. Kalau perintahnya sucikan Tuhanmu, maknanya seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan menyandarkan kepada Allah sifat-sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepadanya. Tapi kalau perintahnya sucikan nama Tuhanmu, berarti bertasbihlah. Ucapkan misalnya subhanallah, itu paling minimal mensucikan Tuhan, ya, dengan bertasbih mengucapkan subhanallah. Sucikan isma, ya, nama Tuhan. Allah SWT memperkenalkan kepada kita ini hamba-hambanya bahwa dia punya banyak nama, dan semua namanya adalah nama-nama yang terindah. Walillahil asmaul husna. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Ada nama Allah yang disebut di Al-Quran, ada nama Allah yang diajarkan kepada hamba-hambanya yang tertentu, ada nama Allah Subhanahu wa taala yang hanya Dia saja yang mengetahuinya. Maka Nabi misalnya mengajarkan satu doa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsan au ansaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik, ya, au ansaltahu fi kitabik au istasarta fi ilmil ghaibi indak. Saya meminta kepadamu ya Allah dengan nama yang engkau miliki, yang engkau berikan kepada dirimu, atau nama yang engkau ajarkan kepada seseorang di antara hambamu, atau nama yang engkau turunkan di dalam kitab yang disebut di dalam kitab-kitab yang diturunkan, au istasarta fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau simpan pada pengetahuan yang gaib yang ada di sisimu. Tuhanmu yang al-a'la, yang tertinggi, bentuk superlatif dari kata Ali. Ali artinya yang maha tinggi. Al-a'la yang tertinggi. Tinggi itu ada dari segi makan, tempat, ada dari segi makanan. Karena Allah tidak bertempat, maka ketinggian itu dari segi makanan, dari segi kedudukan, bukan dari segi tempat, karena Allah tidak bertempat. Maka jangan membayangkan seakan-akan Allah SWT ada di atas langit, ada di atas aras, duduk di atas kemudian memandangi manusia yang ada di bumi. Tidak. Allah SWT itu tidak bertempat dan tidak membutuhkan tempat. Karena Allah
wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah sudah ada dan tidak ada selain Allah SWT. Allah ada, tempat tidak ada, waktu tidak ada. Lalu kemudian Allah menciptakan waktu, Allah ciptakan tempat, maka Allah tidak akan pernah dibatasi oleh tempat dan waktu. Yang dibatasi oleh tempat dan waktu itu hanyalah makhluk. Lalu Allah tidak dibatasi tempat dan waktu. Tidak ada namanya masa lalunya Allah, masa sekarangnya Allah, masa yang akan datangnya. Allah tidak dibatasi. Nah, begitu juga Allah SWT tidak dibatasi oleh tempat. Allah yang menguasai semua waktu dan semua tempat. Allazi khalaqa fasawwa, yang mencipta. Ada ulama yang menafsirkan, sucikan nama Tuhanmu yang punya kemampuan mencipta. Tapi makna yang lebih bagus bukan hanya punya kemampuan mencipta, yang telah menciptakan. Jadi tidak hanya berbicara kemampuan yang Allah miliki untuk mencipta, tapi Allah yang telah menciptakan. Objeknya tidak disebut. Kaidahnya dalam tafsir, ketika objek tidak disebut, maka objeknya bersifat umum. Berarti yang telah menciptakan seluruh makhluk. Meskipun ada beberapa ulama yang memberi penghususan bahwa mencipta di sini adalah mencipta manusia. Kenapa dibatasi dengan manusia? Karena setelah itu disebut fasawwa. Lalu Allah menyempurnakan penciptaannya. Dan makhluk yang paling sempurna penciptaannya adalah manusia, yang paling baik penciptaannya. Qad khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia. Manusia itu diciptakan, disebut di Al-Quran bahwa manusia diciptakan dalam ahsani taqwim, sebaik-baik bentuknya. Pendapat yang lebih bagus, ya bukan hanya manusia, semua makhluk. Allah yang telah menciptakan semua makhluk, lalu menyempurnakan. Jadi kalau dikatakan tidak ada makhluk yang sempurna, ini tidak sepenuhnya benar. Karena semua makhluk yang Allah ciptakan itu sempurna. Sempurna sesuai dengan tujuan dan fungsi yang Allah kehendaki. Yang tepat kalau dikatakan tidak ada yang sempurna secara absolut, secara mutlak. Yang sempurna secara mutlak, secara absolut ya hanya Allah SWT. Tapi makhluk yang Allah ciptakan pun itu sempurna. Karena Allah Maha Kuasa menciptakan makhluk dengan cara yang sempurna. Kita ini manusia sempurna sebagai manusia. Kita mengatakan, tapi kita biasa lupa. Itulah kesempurnaan kita sebagai manusia. Kalau kita tidak pernah lupa, berarti kita tidak sempurna sebagai manusia. Jadi sempurna sesuai dengan tujuan, dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Satu mencipta, yang kedua menyempurnakan penciptanya. Yang berikutnya wallazi qaddara, Allah juga yang telah menakdirkan. Takdir artinya menetapkan ukuran-ukuran. Jadi segala sesuatu itu ada takdirnya, ada ukurannya. Ada ukuran yang Allah tetapkan. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu beredar pada porosnya yang telah Allah tetapkan baginya. Dzalika taqdir, itulah takdir, ukuran yang Allah tetapkan. Takdirul aziz, takdir dari Allah SWT yang maha aziz, yang maha perkasa, juga maha bijaksana. Begitu juga wal qamara qaddarnahu manasila, bulan itu qaddarnahu, telah kami tetapkan takdirnya berupa manasil, tempat-tempat peredarannya. Nah, kita juga manusia ditetapkan takdirnya. Perbedaannya, bagi kita manusia, takdir itu bersifat pilihan. Jadi ada beberapa takdir yang Allah tetapkan pada manusia. Manusia diberikan kemampuan untuk memilih. Beda dengan matahari, dengan bulan, makhluk-makhluk yang lain tidak punya kemampuan memilih. Matahari itu taat. Dia selalu beredar pada garis yang telah Allah tetapkan baginya. Bulan juga begitu. Hujan juga demikian. Allah perintahkan turun, ya turunlah hujan.
Tidak pernah dan tidak bisa hujan mengatakan tunggu dulu Tuhan 5 menit baru turun. Tidak. Begitu diperintah turun. Allah perintahkan berhenti ya berhenti. Tidak ada penundaan, tidak ada penghentian. Tapi kalau kita manusia, Allah tetapkan takdir pada diri kita, tapi takdir itu bersifat pilihan-pilihan, tidak satu macam. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab bersama dengan rombongan hendak masuk ke negeri Syam. Lalu datanglah berita, ya, disampaikan kepada Umar bahwa di negeri Syam sementara mewabah satu penyakit ta'un. Maka Umar kemudian memutuskan tidak jadi masuk, pergi ke tempat yang lain. Ada yang protes, bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Atafirru min qadarillah?" Hai Umar, apa kamu ingin lari dari takdirnya Allah? Apa jawaban Umar bin Khattab? Beliau menjawab, "Na'am, iya. Afirru min qadarillah ila qadarillah." Saya lari dari satu takdirnya Allah ke takdir Allah yang lain. Jadi kalau saya tidak masuk ke dalam, bukan berarti ini melawan takdir, tapi saya menuju ke takdir Allah yang lain. Suatu ketika Imam Ali bin Abi Thalib bersandar di satu tembok yang rapuh. Lalu kemudian Imam Ali berpindah dari tembok itu. Ada yang bertanya kepada Imam Ali pertanyaan yang sama. Apa kamu ingin menghindar dari takdirnya Allah? Imam Ali memberikan karamallahu wajhah, memberikan jawaban relatif sama. Iya, saya berpindah dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Jadi bukan berarti karena Allah tetapkan takdir atas diri kita ya hanya satu macam saja. Takdir Allah itu ada banyak macamnya. Manusia bisa memilih di antara takdir-takdir tersebut. Ketika kita misalnya sakit, kita bisa memilih takdir Allah. Takdir Allah untuk berobat, mau obat yang murah, obat yang mahal, obat yang bagus, obat yang biasa-biasa, atau kita membiarkan diri dalam sakit tanpa berobat. Itu semua ukuran-ukuran yang Allah tetapkan atas diri kita. Tapi manusia diberikan kemampuan untuk memilih. Dan apa yang menjadi pilihan kita tidak akan keluar dari takdir Allah SWT. Kalau kita memilih berobat, Allah takdirkan kesembuhan pada diri kita, itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan takdir ini sebagai senjata untuk bermalas-malasan. Apalagi menyandarkan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada satu kejadian yang kita alami dan tidak sesuai dengan harapan kita. Begitu gagal, ini sudah takdir Allah ini, tapi Anda tidak berusaha lebih dahulu. Berarti kesalahannya ada pada diri manusia. Fahada, yang keempat, setelah Allah mencipta, Allah menyempurnakan penciptaannya, menetapkan takdir, Allah juga memberi hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 tingkatannya. Hidayah yang paling rendah namanya gariza, naluri. Misalnya, kalau perut sudah saatnya untuk diisi, Allah beri hidayah. Hidayahnya apa? Dikirim rasa lapar. Kalau Allah tidak memberi kita hidayah, kita tidak tahu, ini sudah saatnya perut diisi. Ya alhamdulillah Allah memberi kita hidayah. Ketika mata sudah saatnya untuk diistirahatkan, dipejamkan, Allah kirimkan hidayah lagi. Hidayah berupa rasa ngantuk. Kita tidak bisa membayangkan kalau Allah tidak memberi rasa ngantuk. Kita bisa tidur di sembarang tempat. Sementara pengajian begini, tiba-tiba kita langsung tertidur. Kalau tidak ada hidayah dari Allah yang berupa rasa ngantuk itu. Alhamdulillah Allah beri kita hidayah. Tubuh itu kalau misalnya ada yang sakit, tidak sehat, Allah kasih hidayah ini. Dikirim itu gejala-gejala, tanda-tanda. Kita bisa merasakan, oh ini hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah tingkat kedua, hidayah hawas, hidayah indra. Dikasihlah kita mata, maka dengan mata kita bisa melihat benda-benda ini. Dikasihlah kita telinga, dengan telinga kita bisa mendengar suara. Dikasihlah kita penciuman, dengan penciuman kita bisa membawi rasa dan seterusnya. Itu hidayah Allah SWT. Lalu kita juga dikasih hidayah yang ketiga, hidayah akal. Karena indra terkadang keliru, pandangan mata terkadang salah, pendengaran telinga terkadang salah.
Dikasihlah kita akal. Di antaranya untuk meluruskan kesalahan-kesalahan itu. Tapi akal pun punya keterbatasan. Akal tidak bisa menjangkau hal-hal yang bersifat gaib. Sebelum kita di dalam rahim, di mana kita berada? Bagaimana bentuk kita? Akal tidak bisa menjawab. Ketika seseorang sudah mengalami kematian, kemana ruhnya itu pergi? Akal tidak mampu menjawab. Akal hanya tahu bahwa tubuh dimasukkan ke tanah, dia akan hancur. Tapi setelah itu, apa yang akan dia lakukan? Akal tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab adalah wahyu. Maka Allah kemudian memberikan hidayah tertinggi, yaitu hidayah berupa wahyu. Nah, inilah yang dibawa oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kemudian memberi penjelasan. Maka tugas nabi itu adalah wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan engkau benar-benar memberi hidayah menuju ke jalan yang lurus. Ayat ini jangan dipandang bertentangan dengan ayat yang lain yang menyatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah meskipun orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Karena hanya Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Ini konteksnya beda. Kalau hidayah yang pertama yang dimaksud irsad wal bayan, petunjuk dan penjelasan. Itu tugasnya Nabi. Memberikan petunjuk, memberikan penjelasan. Kalau ingin selamat, tempuh jalan ini. Kalau bukan jalan ini yang kamu tempuh, kamu akan celaka dunia akhirat. Sementara hidayah yang kedua konteksnya itu adalah taufik. Nah, taufik itu hak mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taufik lebih khusus daripada hidayah. Hidayah itu umum, dua macam hidayah. Hidayah irsyad atau bayan, maknanya adalah menjelaskan arah yang hendak dituju. Jadi kalau taufik mengantar sampai ke tujuan, itu hak mutlaknya Allah. Ya, tidak ada satupun manusia yang sanggup membuat seseorang itu menjadi muslim. Hanya Allah saja yang sanggup. Kita hanya bisa mendakwakan, mengajak orang. Ya, tapi yang memberikan hidayah secara mutlak hanyalah Allah SWT. Itulah yang dimaksud di ayat yang kedua. Engkau ya Muhammad sallallahu alaihi tidak bisa memberi hidayah meskipun orang itu kamu mencintai. Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Nabi. Nabi ingin sekali agar mereka masuk Islam. Tapi itu di luar kewenangan dan kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak mutlak Allah SWT. Nah, itu yang dimaksud. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah meskipun orang yang kamu cintai. Wallazi akhrajal mar'a. Dia pula lah Allah yang mengeluarkan al-mar'a. Mar'a itu awalnya maknanya tempat tumbuhnya rumput. Tapi kan bukan tempat ini yang dikeluarkan rumputnya. Biasa dalam bahasa Arab seperti itu, disebut tempat yang dimaksud yang mengisi tempat. Ada ayat di Al-Quran, was'alil qaryah, tanyalah desa. Desa tidak bisa ditanya. Yang bisa ditanya ya penduduk desa. Ya. Banyak sekali kita baca di Al-Quran ya, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai itu tidak mengalir, yang mengalir itu air. Air yang ada di sungai itu yang mengalir, bukan sungainya tapi airnya. Nah, itu majas dalam bahasa Arab. Jadi mar'a yang dimaksud di sini adalah rumput. Kok tiba-tiba cerita rumput? Jadi Allah SWT mencipta bukan hanya yang dipandang oleh manusia sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, tapi yang mungkin kita remehkan pun, seperti rumput-rumput yang kita injak, itu juga ciptaan Allah SWT. Allah kuasa. Allah SWT kuasa untuk menumbuhkan rumput-rumput, mengeluarkan dari tanah itu. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Lalu Allah SWT kemudian menjadikannya hitam terbakar, hangus terbakar. Sanukri'uka fala tansa. Maka kami akan membacakan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Ya, kami akan membacakan wahyu Al-Qur'an kepadamu, menghimpunnya di dalam dadamu, dan kamu tidak akan pernah lupa. Lupa yang dimaksud di sini lupa secara permanen, selama-lamanya. Kalau lupa dalam arti pernah suatu waktu lupa, ya itu dialami Nabi.
Pernah Rasulullah SAW salat, kemudian ada ayat, beliau lupa. Selesai salat, beliau lihat ada Ubay ibnu Ka'ab ikut salat. Nabi tanya, "Asallaita ma'ana?" Kamu tadi ikut salat enggak Ubay? Ikut ya Rasulullah. "Fama yamna'uka?" Apa yang menghalangimu? Kenapa tadi tidak meluruskan bacaan saya? Bukan lupa ini yang dimaksud. Yang dimaksud di sini lupa secara permanen. Ada ayat pernah turun ke Nabi, Nabi lupa. Ada dulu ayat turun begini, kok saya sudah lupa. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Ada ulama kita yang mengaitkan ayat ini dengan firman Allah di surah Al-Qiyamah. Allah SWT mengingatkan kepada Nabi, "Fala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana." Janganlah engkau menggerakkan lisanmu dengan tergesa-gesa karena khawatir. Khawatir jangan sampai tidak ingat ayat yang dibaca itu. Tanggungan kami lah untuk membacakannya dan menghimpunnya di dadamu. Karena Nabi itu begitu khawatirnya nih ayat tidak dihafal dengan baik. Malaikat Jibril belum selesai dia baca, Nabi langsung baca duluan. Kira-kira misalnya kalau bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia, baru misalnya dikatakan lemah, langsung Nabi lemari. Padahal Jibril baru sebutnya lemah begitu, belum disebut rinya. Maka diingatkan, tidak usah tergesa-gesa. Tanggungan kami untuk membacakannya dan menghimpunnya, mengumpulkannya di dadamu. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Berarti ada yang Nabi lupa ini, kecuali bukan itu maksudnya. Ini untuk menegaskan bahwa ketidakadaannya ayat yang dilupa Nabi itu bukan dari Nabi sendiri, tapi pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia mengetahui yang nampak dan juga tahu yang tersembunyi. Ilmu Allah SWT meliputi segala sesuatu. Allah tahu ya, yang telah terjadi, yang sementara ini terjadi Allah tahu, yang akan terjadi Allah tahu, yang tidak terjadi pun Allah juga tahu. Seandainya terjadi akan bagaimana kejadiannya. Bagaimana maksudnya ini yang keempat? Alhamdulillah saat ini kita kumpul di Masjid Nurus Samawat. Berarti saat ini kita tidak berada di tempat lain. Tapi Allah tahu, seandainya tadi ada yang memilih berada di tempat lain, ini kejadian yang akan dialami. Itu kan tidak terjadi, tapi Allah tahu. Dalilnya apa? Allah sampaikan dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu yang sudah mati, yang sudah dikubur, kalau dihidupkan tetap dia akan kafir. Nah, itu kan tidak terjadi, tapi Allah tahu. Kalau dihidupkan pun tetap akan memilih kekafiran. Ayat yang berikutnya, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkanmu untuk kemudahan. Ya, jadi yang dimudahkan siapa? Dimudahkan Nabi. Kami akan memudahkanmu. Nah, ini unik. Ya Allah tidak mengatakan kami akan mudahkan urusanmu, bukan urusannya yang dimudahkan, tapi kami akan memudahkanmu kepada kemudahan. Nah, bandingkan misalnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kan berdoa kepada Allah, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Tuhan, lapangkan dadaku dan mudahkan urusanku. Nabi Musa itu minta supaya urusannya dimudahkan. Ya Allah mudahkan urusannya setelah Nabi Musa minta. Kalau Nabi tidak minta kepada Allah mudahkan, langsung Allah janji, saya mudahkan. Dan yang dimudahkan tidak dikatakan urusan, Nabi yang dimudahkan. Karena seperti ini, meskipun itu urusan mudah sudah dimudahkan, kalau orangnya tidak dikasih kemudahan tetap susah dia kerjakan. Contoh misalnya, ada pekerjaan ini Pak, pekerjaan tadinya itu pekerjaan sulit, coba kerjakan ini, nah bisa Pak, sulit sekali. Sudah, kalau begitu saya ganti ya, saya kasih pekerjaan mudah, ini kerjakan. Pekerjaannya sudah dimudahkan, tetap tidak bisa dia kerjakan. Loh, kenapa tidak bisa? Nah, pekerjaan sudah dimudahkan karena orangnya yang tidak dimudahkan. Tapi kalau orangnya yang dimudahkan, meskipun pekerjaan sulit, tetap akan mudah dia kerjakan. Maka Nabi itu dimudahkan, orangnya yang dimudahkan kepada kemudahan.
Jadi jangan cuma minta kepada Allah, mudahkan urusanku ya Allah. Nanti urusan dimudahkan, kita yang tidak diberi kemudahan tetap sulit kita kerjakan. Bukan cuma urusan yang kita minta sama Allah untuk dimudahkan, tapi minta supaya kita yang dimudahkan kepada urusan yang mudah lagi. Nah, itu paling sempurna. Sudah kita ini yang dimudahkan, urusan kita juga dimudahkan. Maka mudahlah kita melaksanakan apa yang hendak dikerjakan itu. Nah, saya kira itu dulu pengantar kajian kita di malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang agak lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain, saya persilahkan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.